Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Asmida BR Tarigan, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember, nomor induk mahasiswa 220029916338. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12 keperawatan, mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan, materi pemasangan buli-buli panas. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa biar pelajarannya lebih gampang dicerna. Ayo, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhimna bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, hari ini 13 Desember tahun 2022 bertemu dengan Ibu Asmida selama 90 menit dengan mata pelajaran KDTK. Sekarang untuk memulai pelajaran kita, Ibu akan absen dahulu ya. Aulia, Hadir. Hayatul, Hadir. Jasmania, Hadir. Mahrifatin, Hadir. Wahyumi, Nur Halija, Hadir. Olatul Rahma, Reva, Sarah, Hadir. Juhra. Hadir. Ya, selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang, biar lebih semangat belajarnya, kita yel-yel dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang anak-anak.
Sekarang kita akan melihat tujuan dan indikator dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar menerapkan pemasangan buli-buli panas. Yang kedua, melakukan pemasangan buli-buli panas. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menentukan konsep dasar pemasangan buli-buli panas. Yang kedua, menentukan pemasangan buli-buli panas. Yang ketiga, menerapkan prosedur pemasangan buli-buli panas. Yang keempat, menganalisis kebutuhan pemasangan buli-buli panas. Selanjutnya, keterampilan menyiapkan alat dan bahan pemasangan buli-buli panas. Selanjutnya, melakukan demonstrasi prosedur pemasangan buli-buli panas. Adapun tujuan, yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan konsep dasar pemasangan buli-buli panas dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan tujuan pemasangan buli-buli panas dengan tepat. Yang ketiga, mampu menerapkan prosedur pemasangan buli-buli panas dengan tepat sesuai dengan SOP. Yang keempat, dapat menganalisis kebutuhan pemasangan buli-buli panas pada kasus yang diberikan guru dengan tepat. Yang kelima, dapat menyiapkan alat-alat pemasangan buli-buli panas dengan tepat sesuai dengan SOP. Yang keenam, setelah diberikan contoh video keterampilan dasar tindakan keperawatan pemasangan buli-buli panas, peserta didik dapat melakukan prosedur tindakan pemasangan buli-buli panas sesuai dengan SOP dengan tepat. Jadi hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran model problem based learning. Nah, jadi menggunakan teknik penilaian, yaitu penilaian sikap pada saat pembelajaran dan diskusi dan presentasi, sehingga saya harapkan untuk aktif dan penilaian pengetahuan untuk mengerjakan soal ya, nanti Ibu bagikan melalui Google Form, melalui WA group kalian. Sekarang perhatikan PPT Ibu. Nah, apa itu buli-buli panas? Lihat dulu ya. Buli-buli panas. Memasang buli-buli panas berarti memberikan kompres hangat kering dengan menggunakan buli-buli panas. Ya. Pemasangan buli-buli panas atau sering disebut juga dengan kompres hangat adalah memberikan rasa hangat pada daerah tertentu dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukan. Suhu air yang digunakan kisaran antara 52 derajat Celcius untuk orang dewasa normal, sedangkan suhu air 40,5 derajat Celcius sampai 46 derajat Celcius untuk yang lemah dan atau pasien yang tidak sadar dan anak-anak di bawah 2 tahun. Ini menurut penelitian dari tahun 2017 ya. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari teknik pemasangan buli-buli panas. Kenapa? Karena salah satu tindakan keperawatan yang menggunakan teknik non farmakologis ya. Selanjutnya, apa tujuannya? Tujuan pemasangan buli-buli panas adalah mengurangi rasa sakit atau nyeri. Yang kedua, memperlancar sirkulasi darah. Penggunaan WWJ itu tak kepadanya warm water jet dapat melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya, memberi rasa aman dan hangat atau tenang. Nah, jadi indikasinya adalah kejang otot, perut kembung, kedinginan, radang sendi dan abses. Sedangkan kontraindikasi yaitu pada 24 jam pertama setelah cedera traumatik. Nah, misalnya kecelakaan, kita mengalami
fraktur pada tulang tibia misalnya, itu nggak boleh dikompres pada 2 jam pertama, 24 jam pertama. Baru selanjutnya edema non inflamasi. Kenapa? Panas dapat meningkatkan permeabilitas kapiler dan edema. Jadi kalau ada bengkak kita, ada bengkak karena infeksi, juga kita tidak boleh mengompres dengan air hangat. Makin lama makin membengkak ya. Selanjutnya gangguan kulit yang menyebabkan kemerahan atau lepuh. Nah, biasanya ini kenapa? Karena lecet misalnya. Itu boleh dikompres. Selanjutnya lagi tumor ganas. Tumor ganas yang terlokalisasi. Terlokalisasi artinya di mana dia? Di leher, di perut. Nah, itu nggak boleh kita kompres. Kenapa? Karena panas mempercepat pembesaran dari si tumor itu sendiri. Jadi nggak boleh kompres. Ya. Dan meningkatkan sirkulasi panas dapat mempercepat metastase. Jadi dapat memperbesar si tumor tadi, lebih sehat ya. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan buli-buli panas adalah buli-buli panas tidak boleh diberikan pada klien perdarahan. Kenapa nggak boleh? Perdarahannya makin hebat. Kenapa? Karena tadi dapat memperlebar pembuluh darah. Nah, jadi kalau pendarahan kita nggak boleh berikan buli-buli panas. Pemakaian buli-buli panas ada pada bagian abdomen untuk buli-buli mengarah ke atas atau ke samping. Nah, jadi waktu kita letakkannya itu nggak boleh sembarangan ke atas atau ke samping. Selanjutnya buli-buli panas harus diperiksa dulu cincin karet pada penutupnya. Nah, jadi waktu kita tutup itu benar-benar harus kuat, ya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat video ya. Silakan dilihat bagaimana cara menggunakan buli-buli panas. Nanti kalian akan mempraktekkan di depan kelas.
Ya, setelah melihat video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi menurut video tadi bahwa memasang buli-buli panas adalah memberikan kompres sangat kering dengan menggunakan buli-buli panas atau WWZ yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri ibu. Ya, jadi banyak manfaatnya ya. Bisa mengurangi nyeri dan menghilangkan kembung ya. Kalau gambar yang ini, apa nih pendapat kalian tentang gambar ini? Kita bisa memberi pendapat atau bertanya tentang gambar ini? Bagaimana cara menggunakan alat itu, Bu? Ya, cara menggunakannya mari kita belajar. Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nanti kalian akan mengerjakan kasus yang Ibu bagikan melalui WA grup kalian ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya selama 10 menit. Nanti setelah selesai, kalian akan presentasi kelompok. Kelompok 1 presentasi kelompok 2 akan mempraktekkan tindakan pemasangan buli-buli panas. Ya, sekarang silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan, bagi-bagi tugas. Nanti ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi narator, ada yang menjadi pasien. Disusun terus dari sekarang ya. Sudah siap kah? Kalau sudah siap, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Siap ya. Buli-buli panas atau WWZ kompres sangat kering adalah batu bara yang diisi air panas dan kerap digunakan untuk meringankan rasa nyeri seperti nyeri otot, nyeri menstruasi dan sebagainya. Dengan kompres hangat sendiri bisa teralihkan dan penderita pun bisa merasa lebih nyaman. Ya, baik, silakan. Kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok 2 silakan ditanya tentang kelompok 1. Kalau saya dari menstruasi dan di rumah tidak ada buli-buli, alat apa yang bisa dipakai, Bu? Ya, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Menggunakan botol yang dikasih air panas dan dilapisi madu. Ya. Sudah terjawab ya? Baik anak-anak, sekarang presentasi kelompok sudah cukup. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan buli-buli panas itu pada pasien. Ayo silakan kelompok 2 mempraktekkannya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak saya Jasmania dari kelas 12 AK. Saya ingin melakukan praktek buli-buli panas pada pasien saya. Jadi di sini alat yang digunakan untuk melakukan buli-buli panas ada hand spoon, ada hand sanitizer, ada termos yang berisi air panas, ada juga beaker, perlat serta alasnya, dan juga kantong buli-buli panas lap kerja. Jadi saya akan melakukan praktek buli-buli panas. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Perawat Desma. Saya bertugas di ruangan ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 nanti. Apa benar ini dengan Ibu Mira? Benar Bu.
Bila ibu gimana keadaannya ibu sekarang? Kurang baik bu, perut saya terasa sakit. Ya, ibu udah makan? Udah minum obat ibu? Sudah oke. Nah ibu, jadi tujuan saya di sini saya ingin melakukan pemasangan beli-beli panas pada ibu. Tujuannya untuk apa ibu? Tujuannya untuk meredakan pada ibu, memperlancar sirkulasi darah dan merangsang peristaltik khusus. Bapak ibu bersedia? Bersedia. Jelas saya siapkan alat dulu ya bu. Ini bu. Ya. Namanya yang sakit. Jadi gimana bu? Udah saya pasang dulu panas gimana? Bu, ini saya lakukan selama 30 menit ya bu ya. Jadi 30 menit kemudian saya datang lagi ya bu. Di sini bu. Oke bu, ini sudah 30 menit. Gimana bu? Minumnya udah berkurang? Bagaimana bu? Sudah. Ibu mau dihentikan atau mau dibuka? Dibuka saja. Bu, ya udah. Ibu gimana bu? Sudah nyaman? Sudah. Minumnya udah berkurang? Sudah. Bu, saya permisi dulu ya bu ya. Nanti kalau ibu perlu apa-apa, paling aja saya di Jakarta ya bu. Saya permisi. Assalamualaikum. Baiklah, presentasi kelompok telah selesai dan praktek juga sudah benar dilakukan menurut SOP. Ya. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Saya bu. Jadi pemasangan bulu-bulu adalah memasang bulu-bulu panas, berarti memberikan kompres sangat kering dengan menggunakan bulu-bulu panas. Ya, terima kasih Jasmine ya. Sekarang
Yang kelompok lain ada bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Apabila di rumah tidak ada beli-beli panas, maka bisa menggunakan botol dan beli air panas yang dilapisi handuk lalu ditempelkan ke tempatnya. Ya, terima kasih ya. Sekarang sudah selesai dari ini. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kamu kita kasih kesimpulan. Sekarang ibu akan bagikan soal melalui WA group kalian. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai kirim kembali ke ibu ya. Saya, Bu. Sudah selesai? Sudah, kirim kembali ke ibu ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang pemasangan kirbat es. Dipelajari materinya ya. Dan materi yang tadi juga perlu kalian pelajari. Praktekkan di rumah. Apabila ada keluarga kita yang mengalami kencang perut, masuk angin, nyeri haid, bisa kita berikan buli-buli panas. Kalau tidak ada buli-buli panas tadi bisa diganti dengan botol, dilapisi dengan handuk. Ya, itu salah satu untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran kita, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan. Ini musim hujan, jadi kalau kalian keluar rumah menggunakan payung, gunakan masker. Jaga kesehatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmida BM Tadian, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2. LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, dosen dan guru pamong, 3. Stakeholder Sekolah SMK Negeri 1 Darul Aman, 4. Siswi-siswi SMK Negeri 1 Darul Aman, 5. Keluarga, 6. Rekan sejawat, sehingga PPG ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.